Anda kembali menyaksikan NTV Sport. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya pertandingan antara Inter Milan dan juga Atletico Madrid. Sekarang kita akan mengupas sedikit nih dari Borussia Dortmund kontra PSV Eindhoven yang Dortmund menang akhirnya sebagai tuan rumah. Bung Ropan melihat pertandingan ini seperti apa? Iya, saya pikir wajar, pantas Borussia Dortmund ini bisa menang karena bermain di kandang, di Signal Iduna Park. Ini rumah mereka. Walaupun mereka mungkin di klasemen Bundesliga dari posisi keempat, sulit untuk bisa menjadi juara karena Leverkusen ada di atas. Tapi ketika mereka mendapatkan hasil di leg pertama 1-1 di markas Eindhoven, mereka balik ke kandang mereka. Mereka begitu percaya diri, mereka bagus. Edin Terzic sebagai pelatih memotivasi pemain-pemain. Dan ini kan lebih banyak, mungkin ada 60% itu pemain-pemain tim nasional Jerman yang bermain di Dortmund. Dan mereka bermain oke, bagus. Namun bukan berarti bahwa Eindhoven jelek. Eindhoven kan bagus, dalam ball position mereka unggul 52% berbanding 48%. Ya, sama-sama bahkan dengan 7 on target. Dortmund cuma 7, mereka 7. Tetapi memang Dortmund lebih memanfaatkan setiap peluang, kesempatan terbuka untuk bisa mencetak gol. Gol pertama yang diciptakan oleh Jadon Sancho itu yang menentukan mereka ketika pertandingan baru berlangsung 3 menit. Kan gol kedua dari Dortmund itu terjadi di injury time. Ya, oleh Marcos Royce. Ini pemain pengganti. Yang menariknya juga bahwa 2 gol Dortmund itu diciptakan oleh 2 pemain yang sama, yang saling bergantian. Ketika Sancho keluar, kan yang ganti Marco Reus. Dan dia Marco Reus bisa mencetak gol. Ya. Memang hampir 3-0, ada 1 gol yang dianulir oleh VAR. Ya, gol dari Niklas Füllkrug. Tapi apapun itu, mereka harus bisa bersyukur. Menang 1-0 udah cukup, apalagi dengan 2-0 untuk Dortmund ya. Jadi mereka bisa melangkah jauh untuk masuk ke babak perempat final. Jadi artinya 2-0 ini untuk Dortmund sudah sepadankah di pertandingan ini? Artinya ini kan menggambarkan mereka clean sheet. Lini belakang mereka oke. Pemain-pemain senior seperti Mats Hummels di belakang Niklas Süle. Ini kan pemain-pemain tim nasional Jerman yang ada. Ya, jadi kuat mereka. Ditopang dengan 2 double pivot mereka yang bagus. Sabitzer dan Özcan. Mereka juga punya kapten ke-11 Emre Can yang bermain di belakang sangat oke. Jadi saya pikir mereka pantas untuk bisa mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan. Kita sama-sama lihat grafisnya kalau begitu untuk membahas formasi yang kemarin diterapkan oleh Dortmund dan juga PSV Eindhoven. Ini dia, Bung Ropan, kalau kita lihat tadi mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa sih optimalnya formasi yang kemarin diterapkan oleh Dortmund. Ya, Dortmund memainkan saya pikir dengan 4-2-3-1. Karena Füllkrug adalah seorang yang berada di depan. Ini striker di tim nasional Jerman. Tapi 3 pemain di belakang dia ini bagus. Julian Brandt, Jadon Sancho, dan Dale Malen. Ini terbagi. Jadon Sancho Inggris, Julian Brandt pemain tim nasional Jerman, Dale Malen pemain tim nasional Belanda. Didukung oleh pemain tim nasional dari Austria, Marcel Sabitzer. Ya, pernah juga bermain di Leipzig, kemudian di Munchen, dan terakhir di MU. Sebelum dia datang ke Dortmund. Ada Özcan. Jadi ini kuat memang kalau ini. Nah, inilah 4 pemain belakang yang menurut saya bagus. Emre Can, Kapten, Hummels, dan Süle, 3 pemain tim nasional Jerman. Dan satu yang menarik, Jan Madsen, ini pemain keturunan Indonesia yang datang dari Chelsea dipakai. Digadang-gadang untuk bisa diambil sebenarnya untuk bermain di tim kita, tergantung dari Jan Madsen. Jadi oke lah kalau bisa dikatakan dengan mereka. Sulit ditembus oleh Johan Bakayoko, Luuk de Jong, dan Malik Tillman. Ya. 3 pemain depan ketika formasi Peter de Bosch, itu pelatih dari PSV Eindhoven, memainkan juga dengan 4-3-3 dalam pertandingan ini. Jadi mereka sulit untuk bisa membongkar pertahanan dari Dortmund yang begitu bagus dalam pertandingan ini. Jadi artinya permainan yang dimainkan Jadon Sancho ini sudah optimal ya, maksimal. Ya, saya pikir oke, walaupun Sancho ditarik keluar ya oleh Malen, tapi mereka ini adalah satu komposisi starting 11 terbaik yang ada, yang dukungan juga yang kuat dari supporter yang membuat mereka bagus. Penampilan juga Kobel di bawah Mister Oke, menggagalkan beberapa tembakan Bakayoko, Luuk de Jong, Tillman. Tapi mereka bagus saya pikir dengan Özcan dan Sabitzer ini untuk bisa mematikan gelandang-gelandang dari PSV Eindhoven. Freeman tidak berkembang dengan baik, begitu juga dengan Mauro Junior dan juga dengan Thiel dalam pertandingan ini. Tapi kalau secara keseluruhan statistik sama-sama sebenarnya dengan 7 on target. Ya, saya bilang tadi kan. Jadi artinya mereka tidak bermain buruk, tetapi tidak bermain buruk. Mereka lebih unggul saja kemarin dalam permainan. Mereka unggul, bagus. Cuma memang ya kesempatan bagi Dortmund untuk bisa mencetak gol selalu pas ada ketika mereka punya peluang, mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Tidak sebagus dengan peluang-peluang yang diciptakan oleh PSV Eindhoven yang selalu gagal gitu.
Dengan menangnya Dortmund Ya. dalam pertandingan ini artinya membawa tim ini ke perempat final. Perempat final. Ini menarik bahwa di situ dari segmen sebelumnya kita bahas bahwa Inter Milan kan kalah. Jadi dia tidak bisa masuk ke situ, artinya tidak ada perwakilan dari Italia. Sayang ya. Dia Begitu ya. hanya ada dari Jerman, kemudian dari Prancis, Ya, Inggris, Spanyol, dan Inggris. Spanyol. Hanya ada 4 negara. Jadi Bagaimana Anda melihat ini? Inggris ada 2, ya, Arsenal dan City. Jerman 2, Dortmund tadi kita bahas bersama dengan Bayern Munchen. Spanyol bahkan 3. Hanya Sevilla yang gagal. Mereka punya Atletico, punya Madrid dan Barca. 1 PSG dari Prancis. Jadi sayang memang Italia tidak ada. Ada 2 wakil mereka yang kandas kemarin. Ya. Napoli kalah dari Barcelona, Inter kalah dari Atletico. Undian akan dimainkan besok. Ya, akan di drawingnya di Swiss. Itu di Indonesia itu jam 18.00. Ya, akan ini. Jadi kita akan lihat nantinya. Ini mungkin bagaimana, akan lebih seru kalau dari negara yang sama ketemu atau gimana, Ya, Bung Ropan? di babak perdelapan final 16 besar memang aturannya tidak boleh sesama federasi satu negara tuh saling bertemu. Tapi sekarang sudah bebas, tidak ada lagi pemain tim unggulan, tim non unggulan yang ada, semua bisa bertanding. Jadi Barcelona bisa ketemu dengan Real Madrid. City bisa ketemu dengan Arsenal. Dortmund bisa ketemu dengan Munchen. El Clasico ada 1 El Clasico. Jadi ini bisa semua. Tergantung. Bahkan City bisa ketemu dengan Real Madrid atau dengan Bayern Munchen, PSG juga. Tim-tim unggulan kan di sini. Jadi mungkin sini ada 5 mantan juara Liga Champions di antara 8 tim yang hadir. Termasuk Borussia Dortmund. Dortmund kan pernah juara tahun 97. Ya, ada Bayern Munchen pernah juara, Madrid apalagi. Ini panggungnya mereka di Liga Champions. 14 gelar mereka juara. City pernah juara, Barcelona pernah juara. Yang belum pernah juara yaitu PSG, Arsenal. Yaitu yang akan sama Atletico. Yang mungkin akan ini nih waktunya gitu ya. Ini waktunya. Siapa tahu tahun Arsenal ini bisa pernah ke menjadi final kesempatan. sebenarnya tahun 96 kalah lawan Barcelona. Nah, ini kesempatan buat mereka lagi bagus-bagus di bawah Arteta. Jadi mereka kalau bisa menjadi juara kan pertama kali sejarah buat mereka. Cuma kan sulit. Ya. Kalau udah bicara 8 semua tim ini bagus-bagus semua. Ini artinya Kuat. 8 tim ini semua yang ketebak begitu ya akan masuk ke perempat final atau seperti apa? Memang sudah diunggulkan akan masuk ke babak ini begitu? Ya memang kalau tim seperti Munchen, Madrid, Barcelona kan sudah diunggulkan untuk bisa masuk. Ya termasuk dengan Arsenal, dengan Manchester City, PSG apalagi. Semua adalah pemain-pemain tim-tim unggulan. Jadi ya harus bisa menerima keadaan yang ada pada besok drawing, siapapun akan ketemu harus siap, pasti akan ketemu. Bung, ini Ya, ini. adalah tim-tim yang nanti Betul. akan diundi ya besok sore Besok, ya, besok pukul sore. 6 sore. Nah, Ya. kalau kita bicara tadi sudah ada beberapa tim yang pernah menang tahun lalu, Manchester City sepertinya Juara adalah- bertahan Manchester City. Betul. Apakah Anda melihat tahun ini ada Ya. peluang Manchester City di bawah untuk Pep Guardiola, ya. membawa juara lagi? Ya, mereka bisa melakukan back to back dalam pertandingan ini, ya dalam pertandingan di Liga Champions dan itu memungkinkan sekali. Cuma kalau mereka sudah ketemu dengan misalnya dengan Barcelona atau dengan Madrid, ini kan rame. Madrid juga siap, tim asuhan Carlo Ancelotti. Jadi itu yang masih sulit. Namun kalau lihat dari materi pemain dari semua lini, City oke bermain. Mereka pasti termotivasi untuk mampu secara back to back karena jarang memang untuk bisa melakukan itu kecuali Real Madrid pernah melakukannya. Sekarang kesempatan. Mereka punya materi bagus semua. Jadi saya kira layak untuk bisa mengatakan bahwa mereka bisa mempertahankan gelar. Namun akan ditentukan dalam undian besok. Ini yang mendebarkan. Nah, Gitu. artinya ini ada tim-tim yang kemudian menjadi lebih menantang begitu ya, lebih challenging untuk Manchester City hadapi nanti. Ya. Dari ketujuh tim lain yang ada di sini, Ya. mana yang menjadi tantangan paling berat mungkin bagi Manchester City. Ya, kalau tantangan berat, yang lalu sebenarnya dia melewati tantangan-tantangan berat juga. Tapi karena mental kualitas mereka oke, semua lini yang saya bilang tadi, mereka harus siap. Semua tim bukan cuma City, Madrid, Barcelona, Munchen, PSG harus siap. Cuma kalau dia ketemu langsung dengan Madrid, itu yang rame. Kan berarti salah satu unggulan harus gugur di dalam pertandingan ini. Kemudian di babak berikut kalau mereka ketemu dengan Bayern Munchen atau dengan Barcelona, ini pasti akan gugur. Mungkin bisa aman buat mereka, kalau tidak dengan Arsenal, mereka ketemu dengan Atletico Madrid. Ini kan baik. Ya, kemudian Real Madrid, misalnya ketemu dengan Borussia Dortmund. Bisa saja itu mereka bisa lakukan. Atau dengan PSG. Tapi kalau melihat dari semua ini 88 bagus sih semuanya. Bagus-bagus semuanya. Jadi tergantung nanti bagaimana hasil undian. Jadi jangan kaget ada kejutan bahwa City ketemu Barcelona, nggak usah kaget. Gitu. Karena namanya juga diundi Diundi gitu kan, ya. semua Ya. harus siap gitu. Kalau dari Bung Ropan nih, Ya. final yang ideal tim mana ketemu tim mana dan alasannya apa? Saya itu kalau secara jujur bicara, saya itu penggemar Bayern Munchen. Baik. Ya. Tapi saya tidak akan mengatakan mentang-mentang saya Munchen atau Munchen. Kita harus
realistis. Di Bundesliga juga mereka tertinggal jauh 10 poin dari Leverkusen di klasemen ya. Kalau bisa ideal, saya masih memilih Manchester City rame ketemu dengan Real Madrid di final. Jangan sampai ketemu duluan di babak perempat final atau di semifinal. Itu sulit, jadi nggak enak. Tapi kalau diwakili oleh dua negara sepak bola yang kuat, satu Inggris dan satu Spanyol, ini yang menarik. Tunggu. Semoga mereka itu terus akan bertahan sampai ke babak final, karena final itu akan berlangsung 1 Juni di Wembley. Oh, oke. Di Stadion Berarti Wembley. artinya di Inggris begitu Di Inggris, dan diuntungkan kalau Manchester City ke final kan. Itu yang kita akan lihat nantinya. Baik, terima kasih Bung Ropan atas waktunya. Ini menarik sekali. Kita akan lihat nanti undiannya seperti apa besok, permainannya. Nanti dilanjutkan dengan pasangan-pasangan dari tim ini. Kita lihat siapa yang akan unggul. Terima kasih Bung Ropan atas waktunya malam ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di NTV Sport. Kami akan segera kembali usai jeda.